Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, coba deh, kebanyakan di antara kita itu selalu mengawali hidup secara tidak sadar dengan berharap ya. Contohnya kamu nih, coba membuka video di hari ini pasti ada harapan. Nah, tahu nggak sih, harapan itu nggak pernah salah. Karena sadar atau tidak, di balik harapan biasanya ada sebuah jawaban yang kamu cari. Wah, bener nggak? Termasuk di video ini, bener. Video ini bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa kamu kepada Tuhan yang tak kenapa kok bisa pas lagi-lagi dengan permasalahan yang sedang kamu alami nih. Coba deh. Pernah nggak kamu belakangan ini mengalami sebuah hal yang namanya keputusasaan akibat takdirmu? Waduh, ini dia nih, ya. Kok bisa lagi-lagi pas, Mas? Coba diperjelas lagi maksudnya apa nih, biar saya ketampar. Begini, kita pernah atau tidak jadi orang yang udah capek-capek orangnya itu baik gitu ya kita ya, tiba-tiba selalu mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Kita udah pengen jadi orang baik nih dalam hubungan asmara, pasangan kita selingkuh. Waduh, kita udah pengen jadi orang jujur dalam kerjaan, kena PHK. Aduh. Atau kita udah pengen jadi orang yang bener nih, berdagang, berbisnis, berusaha gitu ya. Tapi tiba-tiba omset turun, bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya sampai akhirnya kamu berkata, ini salah siapa ya? Apakah aku benar kena kutuk? Atau jangan-jangan ini gara-gara keluargaku yang bapak ibuku bercerai. Jadi aku seperti ini. Pasti gara-gara aku kurang figur bapak deh. Pasti gara-gara aku kurang figur ibu. Waduh, jujur, apakah itu kamu? Kalau memang ini lagi-lagi kamu dan tertampar banget gitu ya, tuliskan di komentar, ini emang bener-bener saya banget mas. Nanti saya berikan hati karena kamu sudah mau jujur dengan diri kamu sendiri. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Kali ini saya terinspirasi lagi-lagi dari cerita yang saya dapatkan di portal berita online. Saya langsung baca intinya aja ya. Ini anak kasihan banget teman-teman. Tahu nggak kasihannya kenapa? Jadi dia itu baru aja mengalami kegagalan dalam segala hal teman-teman. Bener. Mulai dari hubungan asmaranya, dia udah sayang banget sama pasangannya ya, udah menikah nih. Terus tiba-tiba dia memergoki pasangannya chatting selingkuh. Sampai akhirnya dari situ dia mengaku sudah berkali-kali berusaha mencari pasangan, tiba-tiba selalu gagal. Bahkan bukan pasangannya doang nih yang gagal, pekerjaannya pun jadi berantakan. Sampai akhirnya dia berkata bahwa ini semua karena disebabkan orang tuaku yang mendidikku dengan buruk karena mereka bercerai. Wah. Aduh, kenapa saya bilang aduh? Bukankah ini juga pernah kamu tanyakan dalam diri kamu? Halo? Coba, jujur. Pernah nggak kamu juga berkata seperti itu di dalam hati kamu? Di saat kamu disakiti orang, di saat diri kamu gagal, terus kamu berkata, aku kekurangan figur orang tua yang baik mas, makanya saya jadi seperti ini. Betul? Itu kamu? Kalau memang itu adalah kamu, selamat. Loh, kok malah selamat mas? Mas Aren jahat? Enggak, selamat karena itu yang akan saya obati. Diri kamu tidak sesial itu. Tapi diri kamu adalah manusia yang butuh mendapatkan pelukan. Iya, kamu adalah manusia yang merindukan pelukan hangat. Pelukan yang saya maksud bukan pelukan fisik, tapi justru pemahaman bahwa kamu tuh cuma butuh dimengerti. Iya kan? Coba, sekarang lihat diri kamu. Berapa banyak langkah kehidupan kamu yang bolong? Berapa banyak hal-hal buruk yang menimpa kamu yang kamu tahu itu salah diri kamu sendiri di masa lalu. Bahkan maaf banget nih, berapa banyak sih kesalahan-kesalahan yang membuat kamu tuh menyesal banget. Sampai ujung-ujungnya, maaf ya, kamu sering banget menyakiti diri kamu sendiri dengan cara apapun. Sekarang,
Kamu cukup ingat 2 jurus ini aja. Tahu nggak jurusnya apa? Kamu inget ya, ini penting banget dan ini obatnya nih. Ada 2. Yang pertama, matama. Yang kedua, tatama. Saya ulangi. Yang pertama, matama. Yang kedua, tatama. Waduh, bingung ya? Bingung. Oke, justru kalau bingung itu pertanda bagus. Kenapa? Berarti kamu menyimak ucapan saya dengan bagus dan spesifik. Good. Gini, saya jelasin langsung supaya kamu paham ya. Kita praktekin. Penyebab kamu menjadi kehilangan arah itu karena kamu lupa prinsip yang pertama. Bahwa diri kamu itu dalam hidup gak usah susah-susah. Cukup aja inget matama dan tatama. Matama dan tatama itu singkatan, teman-teman. Singkatan dari apa, Mas? Matama, singkatan dari males tapi maju aja. Tatama, singkatan dari apa? Takut tapi maju aja. Nih, coba sekarang kita bahas ya sambil kamu bayangkan sebuah kejadian yang pernah nggak kamu rasakan dalam hidup yang relate sama apa yang kita bahas di hari ini. Matama, kamu pernah pasti dalam hidup mengalami rasa malas yang luar biasa, betul gak sih? Atau mungkin tatama, kamu pernah mengalami dalam hidup rasa takut yang luar biasa ketika ingin melakukan hal baru atau hal yang pernah kamu lakukan tapi gagalnya bukan main di masa lalu. Nah, coba pikirin. Di situ, kenapa kamu dalam hidup pernah mengalami keberhasilan walaupun ya, kamu ada rasa malas dan rasa takut. Ingat-ingat sebuah kejadian di masa lalu di mana kamu berhasil melawan rasa takut. Caranya gimana? Ingat-ingat dalam hidup kamu ketika kamu di masa lalu berhasil melawan rasa malas. Caranya gimana? Ya simple. Males sih mas, tapi maju aja lagi. Nanti malesnya hilang. Betul. Takut gimana? Ya takut mas, tapi maju aja lagi sampai takutnya hilang. Itu yang saya maksud. Itulah yang membuat saya berada di titik ini, teman-teman. Coba, ini benar nggak menurut kamu ilmunya? Halo? Jangan langsung bilang benar, kamu korelasikan lagi, inget-inget lagi, pasti ada kisah dalam hidup kamu yang relate banget dengan ini semua. Coba, kita ambil contoh. Diri kamu disuruh nyuci piring. Waduh, malesnya bukan main tuh nyuci piring. Banyak banget itu piring, mas. Males banget, iya nggak? Jujur, nah betul kan? Tapi begitu kamu nyuci piring, walaupun males nyuci aja deh mas. Nyuci aja deh, walaupun males nih, nyuci terus, nggak berhenti. Kelar nggak? Kelar juga sih mas. Walaupun males ya, iya. Nah itu bisa. Iya nggak? Rasa takut, ada nggak yang berhasil kamu lawan? Ada. Cuman kamu lupa atau mungkin pura-pura lupa. Loh kok pura-pura lupa mas? Iya, biar aku selamanya jadi penakut. Banyak loh orang yang memilih jadi penakut padahal banyak pengalaman hidupnya yang membuktikan bahwa dia bisa. Contohnya kayak kamu ini, coba ingat-ingat. Diri kamu pernah pasti menghadapi orang baru. Yang namanya menghadapi orang baru bukan masalah kencan-kencanan ya. Orang baru aja deh, pasti ada dong rasa grogi. Tapi kok akhirnya bisa sih kamu cair sama orang itu? Ingat gak? Kok bisa? Kan awalnya takut. Ya takut sih mas, tapi maju aja. Nanti lama-lama takutnya cair mas. Nah itu maksud saya. Dengan kamu memperhatikan matama dan tatama ini, lihat hidup kamu. Bukankah selama ini jadi gagal karena diri kamu lupa matama dan tatama ini? Males mas, aku nanti digituin lagi. Udah males. Akhirnya kamu gak nyoba. Ya udah bye. Berhenti deh kisah hidup kamu dengan kisah hidup yang menyakitkan doang tuh kemarin. Gak ada happy endingnya. Bukan karena Tuhan itu jahat lagi. Bukan. Tapi karena kamu memilih untuk mengakhiri film kehidupan kamu. Udah sampai sini aja. Jadinya bad ending. Padahal endingnya masih ada tuh di depan. Karena kamu males aja. Jadi gak nyoba lagi. Ya udah bye. Jadi bad ending deh. Ya nggak? Nah, kan ngangguk-ngangguk kan, bener? Tatama juga sama. Aduh mas, aku takut mas memulai lagi. Aku baru aja diselingkuhin mas. Itu masih kebayang loh chattingan mantanku sama pasangan selingkuhannya. Aduh nggak enak banget. Benar saya tahu. Pertanyaannya, kamu udah nonton video tentang move on pagar kehidupan? Udah mas. Terus kamu udah move on? Udah sih.
Kamu ngelihat foto mantanmu masih kesel nggak? Enggak, udah biasa aja. Ya itu berarti udah move on, selesai. Coba lagi dong. Lah, tapi mas, nah kan? Tapi coba dulu. Kita nggak pernah bisa tahu kalau kita tidak mencoba lagi. Yang penting, dengerin. Untuk Tatama nih. Takut tapi maju aja boleh kamu lakukan kalau kamu sudah move on. Kalau diri kamu sudah move on, ciri khasnya apa? Kamu mengingat kegagalanmu biasa aja. Gak ada perasaan sedih, gak ada marah, gak ada dendam, biasa aja. Di saat kamu sudah move on, baru Tatama. Takut tapi maju. Jelas? Nah, kalau kamu pengen tahu gimana cara move on, gampang. Buka Pagar Kehidupan atau buka YouTube, ketikan aja di YouTube Pagar Kehidupan Move On. Itu gratis, kamu tinggal praktekin. Begitu udah move on, maju. Apapun yang kamu takuti, coba. Sampai takut itu hilang sendiri. Disitulah letak keberhasilan kamu. Paham nggak? Nah, sekarang di bagian akhir ini saya mau bilang begini. Dengerin, ini penting. Kenapa sih mas, kok Mas Aryan tiba-tiba dalam tanda kutip memaksa kita untuk mempraktekkan Matama dan Tatama ini? Apa fungsinya? Saya mau tanya balik sama kamu. Dengerin. Kamu pengen akhir kehidupan kamu tuh kayak gimana sih? Halo, saya mau nanya. Kamu nih sebagai pelaku kehidupan, pengen episode kehidupan kamu berhenti di episode yang jelek kemarin kah? Iya, gitu. Atau pengen menciptakan episode yang bagus sampai akhirnya kamu bisa tersenyum dalam hidup kamu di masa depan? Mau yang mana? Kalau emang kamu udah bosan jadi orang happy, ya udah. Mungkin Pagar Kehidupan bukan channel yang pas buat kamu nih. Kamu cari yang namanya Pagar Kematian. Tapi kalau kamu pengen bahagia, episodenya bagus, oke, praktekin ilmu ini. Tujuan saya membagikan ilmu ini adalah karena saya pun juga dulu pernah di posisi kamu. Hey, kamu tuh tidak jelek. Kamu tidak jahat. Diri kamu tidak sehina itu. Masih ada kesempatan, ayo buka lembaran lagi. Saya ulangi, masih ada kesempatan buka lembaran hidup kamu lagi. Pakai ilmu sederhana Matama dan Tatama ini. Kamu dengerin nih video berulang kali dan resapi deh. Resapi. Bukankah yang saya bilang dari depan sampai belakang ini kamu banget ya? Bukankah ini masuk akal dan sangat bisa dipraktekkan? Coba deh, kamu dengerin ini berulang kali. Dan satu lagi, kalau kamu suka dengan Pagar Kehidupan dan kamu butuh lebih lagi mendapatkan materi emas di Pagar Kehidupan, saya sudah buka member. Lihat di deskripsi. Ada link paling atas, kamu daftar deh. Ya, banyak video-video yang lebih daging dari ini yang sudah banyak menolong member Pagar Kehidupan. Jadi apapun yang saya berikan itu tujuannya sama. Ingin membuktikan bahwa kamu jauh lebih bahagia, jauh lebih hebat dari apa yang pernah kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Ingat ya, kamu tidak sehina yang dikatakan orang. Kamu hebat, diri kamu spesial, dan kamu bisa lebih baik kalau kamu mau. Buka lembaran baru ya. Ada saya dan sahabat Pagar Kehidupan selalu menyertai kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.